Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlela Pandiangan. Saya adalah dosen jurusan Pendidikan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musa Mus. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh di jurusan Pendidikan Komputer. Mata kuliah ini adalah mata kuliah basis data yang saya ampuh di semester 2 dan merupakan salah satu mata kuliah wajib di jurusan Pendidikan Komputer. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang konsep dasar basis data. Mereka akan belajar bagaimana membuat basis data dan mendesain tabel di Microsoft Access. Mahasiswa juga akan belajar tentang query DDL atau Data Definition Language, query DML atau Data Manipulation Language pada Microsoft Access. Mereka juga akan belajar tentang form dan subform serta apa itu MySQL. Lalu mereka juga akan belajar tentang MySQL, Data Definition Language atau DDL pada MySQL, Data Manipulation Language atau DML pada MySQL, serta mereka akan belajar tentang PHP-MyAdmin, yaitu bagaimana membuat tabel dan menampilkan isi tabel pada PHP-MyAdmin. Lalu dalam mata kuliah basis data, saya menggunakan pendekatan kontekstual. Kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu saya menghubungkan materi yang saya ajarkan dengan situasi kehidupan mahasiswa dan mendorong mahasiswa dalam menggambarkan hubungan yang diperoleh dari materi yang saya ajarkan dengan proses kehidupan, terutama peluang di mana mereka kerja nantinya. Jadi mata kuliah basis data ini, mereka akan belajar bagaimana mendesain dan membuat basis data yang baik dan benar untuk sebuah aplikasi ataupun sistem yang akan mereka rancang apabila besok mereka kerja pada dunia kerja, dunia pendidikan, dan mereka mau membuat aplikasi maupun sistem untuk mendukung pendidikan. Lalu biasanya dalam proses belajar mengajar diawali dengan doa pembukaan, yaitu saya mempersilakan mahasiswa yang mau memimpin kita dalam doa pembukaan. Setelah doa pembukaan, saya akan menjelaskan terkait dengan RPS mata kuliah basis data dan materi apa saja yang akan mereka pelajari selama 1 semester. Lalu pada proses belajar mengajar, saya juga mempersilakan bagi mahasiswa yang mau bertanya terkait materi yang saya ajarkan. Sesi tanya jawab tidak saja pada kelas, tetapi saya juga mempersilakan bagi mahasiswa yang mau bertanya terkait materi mata kuliah basis data di luar jam perkuliahan. Sesi konsultasi ini bisa secara langsung atau tatap muka ataupun bisa melalui handphone via WhatsApp ataupun melalui email. Berikut rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah basis data dengan kode mata kuliah B1215403 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini berada pada semester 2. CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar basis data. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis keperluan untuk menyusun deskripsi basis data. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan perancangan basis data. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan basis data dari suatu sistem informasi. Yang kelima, mahasiswa memiliki kemampuan soft skill dalam pembelajaran berupa komunikasi yang lisan dengan baik, lalu bekerja sama dalam kelompok, mengelola leadership dalam kelompok. Mata kuliah basis data
merupakan mata kuliah yang memberikan konsep dasar basis data kepada mahasiswa, bagaimana membuat model data, merancang basis data dengan baik, serta menjelaskan sistem informasi di mana aplikasi basis data dapat diterapkan. Adapun beberapa materi pembelajaran bahasan pokok pada mata kuliah ini, yang pertama, membuat basis data dan mendesain tabel di Microsoft Access. Yang kedua, query DDL atau Data Definition Language. Yang ketiga, query DML atau Data Manipulation Language. Yang keempat, form dan subform. Yang kelima, mahasiswa melakukan praktikum perencanaan basis data. Yang keenam, mahasiswa melakukan praktikum perencanaan basis data lanjutan. Yang ketujuh, terkait MySQL. Yang kedelapan, Data Definition Language atau DDL pada MySQL. Yang kesembilan, Data Manipulation Language atau DML pada MySQL. Yang kesepuluh yaitu tentang PHP MyAdmin. Yang ke-11 yaitu bagaimana membuat tabel. Dan yang ke-12, bagaimana menampilkan isi tabel pada PHP MyAdmin. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu perangkat lunak berupa software, yaitu Microsoft Access dan PHP MyAdmin. Lalu ada perangkat keras atau hardware, yaitu PC dan LCD. Mata kuliah basis data dilaksanakan selama 16 pertemuan, di mana minggu pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai basis data, mendemonstrasikan pembuatan tabel, normalisasi, perancangan dan pembuatan basis data, dan mampu mendiskusikan kontrak kuliah dan dasar-dasar basis data. Pada minggu kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang DDL, yaitu perintah create, alter, dan drop. Di minggu ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan DML, yaitu perintah insert, select, update, dan delete. Pada minggu keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang form dan subform, serta mendemonstrasikan membuat form dalam Microsoft Access. Pada minggu kelima, mahasiswa akan dibentuk dalam beberapa kelompok dan merancang basis data sebuah toko alat musik dalam melakukan transaksi penjualan alat musik secara komputerisasi. Pada minggu ke-6 dan ke-7, mahasiswa masih dalam bentuk kelompok dan bertugas merancang basis data dari sebuah agen koran dalam melakukan transaksi penjualan secara komputerisasi. Pada minggu ke-8, mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester, dan pada minggu ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan MySQL, kelebihan MySQL, penggunaan MySQL, dengan command prompt dan sintak dasar MySQL. Pada minggu ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang DDL, yaitu membuat database baru, tabel dan menghapus tabel, serta dapat membuat kunci primer pada MySQL. Yang ke-11, pada minggu ke-11, pertemuan 11, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan DML, yaitu perintah insert, select, update, dan delete dalam tabel pada MySQL. Pada minggu ke-12, mahasiswa mampu mendemonstrasikan PHP MyAdmin, di mana mahasiswa mampu mengaktifkan dan membuat database serta menghapus database. Pada minggu ke-13, mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara membuat tabel dan mengelola tabel pada PHP MyAdmin. Pada minggu ke-14 dan 15, mahasiswa mampu mendemonstrasikan perintah select dalam menampilkan isi tabel pada PHP MyAdmin. Pada minggu ke-16, pada pertemuan terakhir, mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester. Berikut rencana tugas mahasiswa pada mata kuliah basis data, yaitu yang pertama, mahasiswa akan membuat perancangan basis data
dari sebuah toko alat musik dalam melakukan transaksi penjualan alat musik secara komputerisasi, di mana mahasiswa akan dibentuk dalam sebuah kelompok yang beranggotakan 3-6 orang, dan mereka akan merancang basis data dari sebuah toko alat musik yang sesuai, dan mereka akan merumuskan hasil pemikirannya ke dalam PowerPoint dan mempresentasikan model basis data yang telah dibuat di depan dosen. Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada minggu ke-5. Lalu ada strategi pembelajaran lainnya, yaitu model ceramah, di mana dilakukan pada minggu 1, 2, 3, 4, 5, lalu 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15, di mana strategi ini yaitu dosen mengulas materi sebelumnya, menjelaskan tujuan hasil pembelajaran materi dan kesimpulan, serta mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya dan mengemukakan pendapat terkait materi yang disampaikan. Pada strategi ini ada rancangan interaksi dosen mahasiswa, di mana mahasiswa mengungkapkan apa yang telah dipahami dari materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mereka menyimak penjelasan dosen, menyiapkan diri menerima materi yang akan diberikan, menyimak dan mencatat hal-hal penting dari materi yang disampaikan oleh dosen, bertanya apabila ada materi yang kurang jelas, lalu menjawab pertanyaan yang diberikan dosen, dan menyimak kesimpulan. Lalu ada juga strategi case study, di mana mahasiswa mampu menuangkan konsep materi yang dipelajari dalam merancang basis data yang baik pada suatu kasus. Penggunaan strategi ini ada pada minggu ke-5 sampai minggu ke-7, di mana mahasiswa akan diminta merancang basis data yang baik untuk menyelesaikan suatu kasus sesuai dengan materi yang diberikan. Lalu ada 2 tes yang dilaksanakan pada mata kuliah basis data, yaitu UTS dan UAS, di mana UTS ada pada minggu ke-8 dan UAS ada pada minggu ke-16. Lalu soal-soal untuk UTS itu berkaitan dengan pengenalan basis data, normalisasi tabel, membuat basis data dengan Microsoft Access, DDL dengan Microsoft Access, DML dengan Microsoft Access, serta membuat form dan subform dengan Microsoft Access. Sedangkan pada UAS, mahasiswa akan menjawab soal terkait MySQL, DDL dengan MySQL, DML dengan MySQL, lalu PHP MyAdmin, dan memanipulasi data serta menampilkan data pada PHP MyAdmin. Berikut penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di kelas dengan penilaian dalam bentuk partisipasi dan penugasan terstruktur. Untuk bentuk partisipasi ada beberapa bobot, di antaranya yaitu keaktifan mahasiswa dinilai dengan bobot 30%, bobot pemikiran 40%, kerjasama 20%, lalu sikap santun dan saling menghargai itu 10%. Sedangkan untuk rubrik penilaian tugas terstruktur ada ketepatan tugas, yaitu kelengkapan hasil pengerjaan masing-masing tugas dengan bobot 40%, keakuratan tugas, kedalaman hasil pengerjaan tugas yaitu 30%, dan kreativitas mahasiswa dinilai dengan bobot 30%. Lalu yang terakhir ada penetapan bobot belajar SKS untuk mata kuliah basis data dengan bobot 3 SKS, di mana teori 2 dan praktikum yaitu 1.
Demikian penyampaian terkait rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah basis data. Pagi semua. Pagi, Bu. Ya, sehat? Oke, baik, syukur ya. Semoga Anda sehat dan baik dalam mengikuti materi pada hari ini, ya. Perkenalkan, nama Ibu Nurlela Pandiangan, biasa dipanggil Ibu Lela, ya. Saya mengampu mata kuliah basis data untuk semester 2, ya. Anda semester 2, mahasiswa semester 2? Iya. Oke, baik, tidak salah kelas berarti. Nah, sebelum ya kita memulai untuk mata kuliah hari ini, yaitu materi basis data, ada baiknya mungkin kita mulai dengan doa, ya. Saya persilakan mungkin salah satu dari Anda yang mau memimpin kita dalam doa. Mari silakan ke depan. Baik, Ibu dosen dan teman-teman, sebelum kita mulai mata kuliah pada pagi ini, marilah kita berdoa. Doa yang saya bawakan menurut agama saya, yakni Islam, yang beragama sahabat menghuni surga. Berdoa mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Adik-adik sekalian ya, hari ini Anda akan belajar tentang definisi basis data, dasar-dasar basis data, normalisasi, perancangan basis data, dan mendesain tabel di Microsoft Access. Ya, itu untuk hari ini. Terus, selama 1 semester ya, Anda akan belajar yang namanya membuat basis data dan mendesain tabel di Microsoft Access. Anda akan belajar tentang query DDL atau Data Definition Language, query DML atau Data Manipulation Language, lalu Anda akan belajar membuat form dan subform dalam Microsoft Access. Lalu Anda akan melakukan praktikum perencanaan basis data. Jadi ada sebuah studi kasus, misalnya Anda mau membuat sebuah sistem, ya. Terus nanti bagaimana cara membuat basis datanya? Nah, itu akan dipelajari di sini, yaitu praktikum perencanaan basis data. Ada basis data lanjutannya juga, ya. Lalu yang berikutnya Anda akan belajar MySQL, lalu Data Definition Language atau DDL di dalam MySQL, serta Data Manipulation Language atau DML dalam MySQL. Anda akan belajar tentang namanya PHP-MyAdmin juga, serta cara membuat tabel serta menampilkan isi tabel dalam PHP-MyAdmin. Ya, ini garis besar pembelajaran selama 1 semester. Nah, untuk hari ini Anda akan belajar membuat basis data dan mendesain tabel di Microsoft Access, ya. Tapi terlebih dahulu Anda harus paham apa itu basis data, ya. Apa itu basis data? Apa normalisasi? Lalu Anda akan mengimplementasikan perancangan basis data dan membuat basis datanya di dalam Microsoft Access. Oke, silakan mungkin absensinya bisa ditanda tangan. Beberapa aturan dalam mata kuliah basis data ini, ya. Kita mulai. Yang pertama ada waktunya, ya. Jadi mata kuliah ini setiap hari Rabu jam 8 sampai jam 10.30 WIB. Oke. Dan keterlambatan kita toleransikan 10 sampai 15 menit. Lalu ada beberapa komponen nilai. Pertama ada UTS, di mana nilainya 30%. UAS itu 30%, tugas 20%, presensi 10%, dan keaktifan di kelas itu 10%. Dan kita akan belajar tentang basis data. Maka Anda perlu paham dulu, apa sih itu basis data? Ya, apa itu basis data? Nah, basis data itu terdiri dari 2 kata. Ya, apa? Basis data. Baik, basis dan data. Basis itu apa? Jadi basis itu adalah gudang. Gudang yang menjadi tempat di mana sekumpulan barang secara fisik disimpan. Ya, jadi Anda bayangkanlah sebuah gudang, entah gudang di toko atau di di kampus dan lain sebagainya seperti itu, di mana di dalamnya ada penyimpanan barang secara fisik. Ya. Terus yang kedua adalah data. Data itu apa? Representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek dan diwujudkan dalam bentuk angka, huruf,
simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Ya, jadi data itu representasi fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi, benar-benar ada, bukan data yang direkayasa. Contoh data cuaca. Cuaca kan tidak kita tipu-tipu gitu. Kalau misalnya cuaca hari ini hujan, ya benar hujan. Tidak mungkin hujan kita bilang panas, seperti itu ya. Itu data yang benar-benar terjadi. Dalam database itu juga ada namanya normalisasi database ya. Normalisasi database. Kalau kita mau membuat database yang optimal, yang bagus, yang baik, maka sudah pasti kita harus normalisasikan. Ya. Nah, normalisasi database itu apa? Itu proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan atau tidak redundansi, fleksibel dan mudah beradaptasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat itu kualitasnya sangat baik. Tujuannya itu apa? Untuk mengurangi namanya redundansi ya atau pengulangan data yang akan memakan lebih banyak ruang penyimpanan. Memastikan posisi data pada tempat yang tepat, dapat menghapus sekaligus mengubah data yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya? Bagaimana? Baik, adik siapa namanya? Oke, Indah. Oke, redundansi data itu seperti apa? Ya, saya contohkan. Nah, Anda bisa lihat sendiri ya, di sini ada sebuah tabel, contoh tabel, di mana ini ada tabel mahasiswa, di dalamnya ada NIM, nama mahasiswa, prodi, jurusan, kode matkul, nama matkul, SKS, dan nilai. Ya. Nah, di sini, data di sini, ada NIM atas nama 1234, yaitu Ria, ya, di mana dia prodi MI Teknik Elektro, kode mata kuliahnya M001, basis data SKS-nya 4, nilainya 80. Tapi di bagian bawah ternyata ada nama Ria lagi dengan NPM yang sama, yaitu 1234 Ria, prodinya MI, jurusannya Teknik Elektro, kode matkulnya M005 algoritma, SKS-nya 3 dan nilainya 76. Nah, ini yang namanya redundansi. Jadi ada pengulangan data di dalam sebuah tabel dan ini tidak boleh, tidak diperbolehkan ya, makanya harus dinormalisasi. Kita bisa memecahnya. Jadi misalnya NIM nama mahasiswa, kita pecah jadi satu tabel namanya satu tabel mahasiswa. Terus yang di prodi dan jurusan kita pecah jadi satu tabel yaitu satu tabel jurusan. Lalu misalnya untuk kode matkul dan nama matkul kita pecah dengan SKS-nya, kita pecah jadi satu tabel namanya satu tabel mata kuliah yang berisi cuman mata kuliah saja. Jadi enggak digabung sehingga tidak terjadi pengulangan data seperti ini. Ya, jadi ada 1 2 3 4 Ria, di bawah ada lagi seperti itu. Itu namanya redundansi. Kenapa kita harus menghilangkan hal itu ya? Supaya Nah, seperti ini dikatakan supaya kita mengurangi ruang penyimpanan. Jadi kalau semakin data itu kita ringkas ya, bahasa ininya ringkas, misalnya tidak ada pengulangan data seperti itu kan berarti media penyimpanannya akan lebih kurang gitu. Dibandingkan kalau data itu sangat banyak dan berulang-ulang berarti memorinya makin besar gitu, penyimpanannya makin besar. Nah, itu ya makanya kita perlu namanya normalisasi. Sehingga misalnya data tersebut kita mau kita mau ubah, contoh si tadi 1 2 3 4 atas nama siapa? Ria. Ya, Ria itu kalau misalnya datanya tadi cuma 2. Tapi kalau misalnya 100, kita mau rubah satu-satu sangatnya banyak ya kan, sangat banyak sekali. Makanya kalau misalnya tadi kita pecah si data mahasiswanya sendiri satu tabel, kita bisa rubah cuman satu kali aja dan terubahlah untuk semuanya seperti itu. Ya, itu ya untuk adik. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan coba membuat basis data dan tabel. Untuk hari ini kita akan coba membuat basis data dan tabel di Microsoft Access. Anda buat dulu basis datanya ya di Microsoft Access. Caranya silakan kalian mengaktifkan Microsoft Access-nya, silakan dicari, diklik menu Start, All Program, lalu pilih Microsoft Access dan pilihlah Microsoft Access. Nah, ini menyesuaikan dengan Windows Anda masing-masing. Kalau misalnya di komputer Anda makainya Windows 10, misalnya begitu, Anda klik langsung Start-nya,
Terus di atas itu kalian klik all apps atau semua program, itu langsung paling atas itu pasti ada aksesnya. Akses 2016 kah, kayak gitu, ya. Sudah dapat mungkin? Coba. Baik. Oke. Ini di close saja, ya. Oke. Nah, sudah tampilannya seperti ini? Baik. Nah, sekarang kalau kita masuk dalam Microsoft Access, kita membuat database-nya, silakan pilih yang ini, blank database-nya. Ya, tadi kalau Anda masuk langsung belum dinamakan, mau basis datanya namanya apa gitu. Yang muncul seperti ini bisa langsung ditulis file name-nya namanya praktikum. Kalau Anda sudah membuat namanya ya menjadi praktikum, ya. Kita lanjut. Klik create, silakan diklik create-nya. Di sini Anda sudah buat database-nya, namanya tadi praktikum. Nah, sekarang Anda buatlah tabel dalam basis datanya, ya. Kita coba. Di sini ada tampilan di menu fields, ada tampilan view. Boleh dilihat ya? Coba diklik, ada tampilan di situ menu datasheet view dan design view. Benar? Silakan dipilih yang design view. Silakan ditulislah tabelnya dengan nama tabel mahasiswa. Nah, Anda akan masuk ya di dalam sebuah tampilan untuk mengisi fieldnya ya. Untuk isi tabelnya silakan ditulis seperti ini. Jadi ada field name-nya ada 3, di mana ada NPM, nama, alamat. Nah, si size 12 diisi di mana? Kalau NPM short text ini di bawah sini. Field size-nya dibikinlah 12. Nanti untuk nama klik lagi short text, terus di bawahnya sini dibuat 100. Nah, kalau yang long text, alamat long text di sini nggak usah diisi apa-apa size-nya. Karena kosong, ya. Coba dibuat dulu. Dicoba ya. Di situ materi kita hari ini seperti yang tadi kita sudah pelajari ya. Jadi yang pertama tadi ada pengertian basis datanya, ya, yaitu apa? Gudang penyimpanan data atau arsip itu ya. Nah, dalam sebuah komputerisasi. Terus yang kedua ada sistem basis data. Anda mengenal sistem basis data itu kalau misalnya ada sebuah sistem sistem aplikasi gitu, di dalamnya ada basis datanya ya, dengan tujuannya sesuai dengan tujuan sistemnya. Misalnya sistem peminjaman buku, berarti tujuan penyimpanan database-nya ya untuk penyimpanan riwayat peminjaman buku, kayak begitu. Sistem basis data ya. Jadi ada kombinasi sistem, DBMS dan basis datanya. Terus ada juga tadi kita kenal normalisasi ya. Wajib hukumnya basis data itu dinormalisasikan sehingga tidak ada namanya redundancy atau pengulangan data. Oke, kita selesai untuk hari ini ya. Tapi sebelum kita akhiri, sebelum ada satu kutipan yang ingin saya sampaikan kepada Anda ya. Ada katanya seperti ini. Pelajaran paling penting adalah Anda tidak pernah tahu segala sesuatu. Itu katanya si Rubadata gitu. Penting bagi Anda itu harus menyadari bahwa Anda tuh nggak tahu apa-apa gitu ceritanya. Kasarnya ya, Anda tuh nggak tahu apa-apa, maka Anda belajarlah supaya Anda tahu. Ya, semoga apa yang hari ini Anda pelajari membuka wawasan Anda sehingga Anda ingin lebih banyak tahu lagi terkait basis data. Terima kasih. Sebelum kita tutup, tadi di awal kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Boleh siapa yang bersedia untuk pimpin kita dalam doa penutup? Mari silakan adik. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Doa yang saya bawakan secara menurut keyakinan saya yaitu Islam, agama bersahabat, menyesuaikan. Doa mulai. Baik, terima kasih. Adik siapa? Cindy ya. Silakan duduk. Oke, hari ini kita cukup ya. Terima kasih atas waktunya.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi semua.